Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Ramlah atas waktunya. Di pagi ini kita akan ngobrol-ngobrol dulu, Bu. Rencananya ini Ibu akan melakukan pembelajaran, Ibu ya? Di kelas berapa, Bu, rencananya? Di kelas 10-4, Pak. Kelas 10-4. Sebelum pembelajaran nanti saya minta izin untuk melakukan observasi di kelas Ibu. Kemudian sebelum ada pembelajaran tersebut kita akan praobservasi dulu, Bu. Baik, Pak. Baik. Mohon izin saya rekam ini, Bu, untuk penugasan kami. Ini rencananya pembelajarannya terkait tentang apa, Bu? Untuk pertemuan kali ini yang saya ambil, Pak, materi tentang puisi, Pak. Tentang puisi ya. Iya, Pak. Jadi mata pelajaran bahasa Indonesia tentang puisi di kelas 10-4. 10-4. Baik. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai apa ini, Bu? Ya, dalam pembelajaran kali ini, Pak, untuk bahasa Indonesia, tujuan pembelajaran yang ingin saya capai adalah peserta didik diharapkan mampu membangun unsur puisi serta menjunjung rasa ingin tahu, tanggung jawab, disiplin, dan tentunya kreatif. Kreatif. Oke. Jadi tentang unsur-unsur puisi nantinya, Bu, ya, seperti unsur itu. pembangun puisi, Pak, seperti tema, amanat, nada, suasana. Oke, baik. Ada juga pembelajaran karakternya masih di situ, Bu, ya. Di situ juga ada nilai-nilai karakternya, Pak. Terutama dengan nilai profil Pancasila seperti beriman, bertakwa kepada Tuhan Maha Esa, kreatif, mandiri, gotong royong. Itu semua ada dalam situ. Baik, terkait dengan kompetensi yang ingin diri Ibu kembangkan. Nah, ini pengembangan diri Ibu di bagian apa yang ingin dikembangkan ini, Bu? Ya, jadi untuk materi yang kali ini, Pak, saya lebih berfokus kepada pembelajaran berdiferensiasi dengan kompetensi sosial emosional, Pak. Pembelajaran diferensiasi dan kompetensi sosial emosional. Sosial emosional. Ya. Diferensiasi seperti apa, Bu, yang ingin coba dikembangkan ini, Bu? Seperti yang kita ketahui bahwa karakter dari peserta didik itu beragam, Pak. Nah, jadi karakter yang ingin saya kembangkan di sini yang pertama itu adalah melihat dari kesiapan belajar mereka, kemudian minat peserta didik, profil pelajar atau gaya belajar mereka, dan tidak lupa dalam pembelajaran diferensiasi itu, Pak, lebih mengutamakan namanya student center atau berpusat kepada siswa. Oke, jadi kesiapan belajar, kemudian minat dan gaya belajarnya. Ini jenis diferensiasinya lebih kemana ini? Untuk jenis ininya saya lebih berfokus kepada diferensiasi konten dengan proses. Terkait dengan kompetensi sosial emosional yang ingin dikembangkan di bagian apanya, Bu? Untuk sosial emosional saya lebih berfokus di sini adalah kesadaran diri. Kesadaran diri. Iya, yaitu penanaman, penghayatan dengan kemampuan mengelola emosi, pengelolaan diri, yaitu menetapkan diri dalam mencapai tujuan yang lebih positif atau yang lebih baik. Kemudian yang kedua adalah kesadaran sosial. Kesadaran sosial. Ya, kesadaran sosial itu merasakan atau menunjukkan rasa empati. Empati kepada peserta didik. Peserta didik, guru dengan peserta didik yang lain. Jadi antara guru dengan peserta didik dengan sesama mereka, ya. Oke. Baik. Terkait dua hal tersebut, ada pembelajaran diferensiasi dan kemudian kompetensi sosial emosional. Strategi apa yang sudah Ibu siapkan untuk mencapai tujuan yang tadi, Bu? Ya, strategi yang saya siapkan untuk mencapai tujuan tadi yaitu mulai dari kesiapan belajar, minat dan profilnya. Yang saya siapkan di sini ada beberapa langkah yang saya siapkan itu, Pak. Itu yang pertama, saya akan memberikan stimulus atau memberikan sebuah rangsangan, di mana kita ketahui bahwa tidak semua peserta didik di dalam kelas itu aktif. Jadi yang kurang pasif itu biasanya kalau ditanya diam. Disuruh bertanya
diam juga. Diam juga. Jadi apa yang kita lakukan di situ adalah memberikan stimulus atau rangsangan. Kemudian yang kedua itu adalah memberikan identifikasi masalah. Yang ketiga adalah pengumpulan data, kemudian pengolahan data, kegiatan pembuktian. Jadi sesuai dengan urutan sintak itu. Selain itu saya juga selalu memberikan di saat-saat kejenuhan belajar, biasanya di kejenuhan belajar itu saya memberikan ice breaking. Ada ice breaking di situ ya. Terkait stimulus tadi, jenis stimulus yang coba Ibu berikan itu seperti apa? Nah, di dalam rangsangan itu biasanya kan kalau mereka yang disuruh, itulah salah satu kelemahan mungkin berpusat pada siswa ya, memakan waktu. Tapi di sini kita akan memberikan rangsangan seperti yang saya contohkan tadi. Yang pertama itu dalam suatu kelas itu saya bagi dulu menjadi kelompok-kelompok kecil. Setelah itu saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran ini loh yang kita ingin capai dalam pembelajaran kita kali ini. Setelah itu saya akan membalikkan LKPD. Setelah itu saya akan menampilkan di layar, ini loh ada video tentang musikalisasi puisi. Itu adalah jadi salah dalam satu bentuk video. Ya, dalam bentuk video. Oke, baik. Mungkin itu saja Bu untuk percakapan kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan nanti apa yang merupakan tujuan pembelajaran Ibu nanti bisa tercapai. Amin. Dan pengembangan diri yang hendak dicapai juga bisa berhasil, yaitu terkait dengan pembelajaran diferensiasi dan kompetensi sosial emosional. Terima kasih Ibu. Sampai jumpa nanti di kelas pada saat observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran kita pada hari ini selalu mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita selalu diberikan kesehatan dan kesempatan untuk menuntut ilmu yang bermanfaat. Ketua kelas silahkan dipimpin temannya untuk berdoa. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Berdamai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baik, sebagai warga negara yang baik, marilah kita menyanyikan lagu. Silakan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Siapa yang tidak hadir hari ini? Dalam Bu. Kenapa? Sakit. Oke, sebelum melanjutkan, silahkan kalian simak video berikut dulu. Bagaimana? Apa yang kalian petik dari video tadi? Jangan membuang-buang waktu. Ya, betul sekali. Jadi dari video tadi kalian bisa menyimak bahwa waktu tidak akan bisa diulang. Apa yang kalian lakukan sekarang itu bisa menentukan masa depan kalian. Jadi mulai sekarang semangat untuk belajar ya. Baik. Jadi hari ini kita belajar tentang puisi. Tapi sebelumnya minggu lalu masih ingat enggak pelajaran yang sebelumnya? Yang minggu lalu, kita bahas apa yang minggu lalu? Ayo.
Puisi tentang apa? Tentang apa ya? Lupa. Puisi aku. Oke, baiklah. Jadi kenapa perlu mengingat pembelajaran yang minggu lalu? Sebenarnya itu adalah fondasi untuk melanjutkan pembelajaran selanjutnya. Bagaimana kalian melanjutkan tingkatan selanjutnya kalau fondasi kalian tidak kuat? Ya? Ya, jadi pembelajaran kita pada hari ini adalah puisi. Tujuannya apa? Ya. Tujuan kalian untuk pertemuan kita adalah kalian harus mampu menjelaskan unsur-unsur pembangun puisi. Nah, selain itu, di dalam puisi bukan hanya kalian sekedar berbicara tentang apa itu unsur-unsur puisi, tetapi kalian juga perlu di dalam ada nilai-nilai profil Pancasila yang terkandung di dalamnya, yang mana itu beriman, oke. Pertanyaan Ibu, apa yang kalian ketahui tentang puisi? Siapa yang mau jawab? Oke. Puisi adalah salah satu jenis karya sastra yang gaya bahasanya sangat ditentukan oleh irama, iman, serta penyusunan dan baik. Oke. Pertanyaan yang kedua, apa yang kalian ketahui tentang unsur-unsur pembentuk puisi? Ada yang bisa jawab? Apa yang kalian ketahui tentang unsur-unsur pembentuk puisi? Nabil bisa jawab? Siapa? Adri? Oke. Oke. Jadi baik. Jadi pertanyaan Ibu adalah apa itu pengertian puisi? Tadi temanmu sudah menjawab. Jadi puisi itu adalah bentuk karya sastra yang menggunakan kata-kata yang indah dan kaya akan makna. Sekarang silakan lihat lagi contoh puisi. Di sini ada contoh musikalisasi puisi. Ya, silakan kalian lihat ya. Iya, ini tangan Ibu sudah ada LKPD. Silakan kalian lihat. Kamu kelompokmu yang mana? Gabung sini. Oke, silakan diamati ya. Nih, Nabil. Oke. Sekarang perhatikan di LKPD kalian, silakan kalian buka. Tugas kalian di situ apa adalah menganalisis unsur intrinsik puisi Chairil Anwar. Ini teksnya.
Kemudian apa yang kalian lakukan di situ? Perhatikan di situ. Kita membahas di sini adalah yang kita analisis untuk puisi Chairil Anwar yang di LKPD kalian itu adalah yang pertama adalah tema, kemudian yang kedua adalah diksi, yang ketiga irama, yang keempat pesan atau amanat. Sekarang Ibu berikan waktu 15 menit dari sekarang untuk mengerjakan LKPD kalian. Lagi mencari. Oke, sudah selesai semua ya? Baik, sebelum kita membahas silakan berdiri dulu. Kita menyanyi lagi. Silakan duduk kembali. Baik, kita akan mulai. Siapa yang akan mulai? Nomor 1. Oke, dari kelompok 4. Silakan dijawab soal nomor 1. Teruskan berusaha tekadnya yang puas dan terus berusaha untuk mencapaikan tujuannya tanpa memperdulikan banyaknya rintangan yang menghampirinya. Lanjut untuk nomor 4. Oke, kelompok 2. Silakan namanya begini, sampaikan benar motivasi. Kita sebagai manusia kuat mempunyai tekad, tidak mudah menyerah walaupun banyak halangan menghadapi. Harus mempunyai mau masuk dalam perkara itu. Oke. Sebelum Ibu menutup pembelajaran hari ini, dari seluruh pembelajaran kita pada hari ini, dari segi Ibu sendiri, ada enggak dari cara penyampaian Ibu tadi atau materi yang Ibu sampaikan kurang, ada enggak yang perlu diperbaiki dari Ibu sendiri menurut kalian? Enggak ada ya? Oke. Sekarang kembali ke kalian. Dengan terkait dengan pembelajaran tadi, ada enggak kendala yang kalian hadapi pada saat pembelajaran tadi? Ada. Siapa yang punya kendala? Nanda, oke, apa masalahnya? Saya masih bingung membedakan membaca puisi sama dengan membaca buku. Nanda yang bisa bantu temannya bagaimana cara membaca puisi yang baik dan benar? Bagaimana caranya? Nggak tahu. Oke, untuk Nanda ya. Kalau mau membaca puisi nanti berlatih dulu bagaimana cara membaca puisi, sehingga nanti kalau Nanda membaca puisi nggak sama lagi dengan membaca buku. Ya? Ya. Jadi itu aja untuk hari ini yang perlu sampaikan untuk kalian untuk pembelajaran kita pada hari ini, dengan sesuai dengan Ibu sampaikan tadi, bahwa dalam belajar jangan pernah kalian mengatakan tidak bisa, tetapi rubahlah prinsip kalian dari sekarang, bisa tidak bisa harus bisa. Rubah pandangan kalian sekarang, jangan mengatakan
Impossible, tidak mungkin. Tapi kata impossible itu kalian rubah menjadi I am possible is nothing. Tidak ada yang tidak mungkin. Cukup sekian untuk pembelajaran kita pada hari ini. Ketua kelas silakan dipimpin temannya untuk berdoa. Ya, cukup sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu Ramlah atas kesempatan dan kehadirannya dalam proses percakapan pasca observasi. Ya, alhamdulillah ini merupakan rangkaian dari kegiatan kita sebelumnya. Ada pra observasi, kemudian ada observasi di kelas, dan kemudian ada pasca observasi. Mohon izin nanti percakapan ini saya rekam. Nanti akan juga disimak oleh pengajar praktek Ibu Triana. Saya ingin mengkonfirmasi dulu pembelajaran kita, yaitu dilaksanakan di hari Sabtu 24 Februari 2029 Bu ya, di kelas 10.4. Terkait dengan tujuan pembelajarannya waktu itu adalah tentang peserta didik mampu menganalisis unsur pembangun puisi. Unsur pembangun puisi Bu ya. Menjunjung rasa ingin tahu, tanggung jawab, disiplin dan kreatif gitu Bu ya. Oke. Pertama-tama terkait dengan refleksi Ibu selama pembelajaran kemarin, yang Ibu rasakan dalam pembelajarannya seperti apa Bu? Yang saya rasakan dalam pembelajaran mungkin yang pertama itu saya lega Pak. Kenapa saya lega? Karena saya bisa menggabungkan pembelajaran berdiferensiasi dengan kompetensi sosial, di mana tujuan pembelajaran dan target yang itu tercapai. Kemudian yang kedua, rasa senang. Rasa senangnya apa itu? Siswanya aktif dalam pembelajaran tersebut. Jadi ada keaktifan siswa di situ Bu ya. Kalau dalam penilaian Ibu antara skala 1 sampai dengan 10, pembelajaran Ibu itu sudah berada di level berapa Bu? Kalau dari skala sih, saya mengakui bahwa masih banyak kekurangan dalam pembelajaran. Mungkin rentan kalau diberikan skor itu antara 7 sampai 8 Pak. Antara 7 sampai 8 ya. Oke, baik. Berarti masih belum, Ibu menyadari ada masih ada kekurangan. Kira-kira menurut Ibu kekurangannya di mana Bu? Mungkin kekurangannya letaknya dari saya sih Pak. Pertama itu metode yang saya gunakan mungkin belum masih kurang, kemudian mungkin pemanfaatan medianya belum maksimal, belum juga sepenuhnya memenuhi kebutuhan belajar siswa. Baik. Kalau yang sudah bagusnya menurut Ibu apa? Yang sudah bagusnya dalam pembelajaran yang saya lakukan kemarin itu, dari segi metodenya itu sudah berpusat kepada siswa, artinya sudah student center, di mana siswa itu sudah aktif dalam memberikan ide-idenya. Kemudian dari segi kekurangannya itu, dengan pembelajaran yang student center itu atau berpusat pada siswa itu, kekurangannya itu ini Pak, memakan waktu yang terlalu lama. Ada waktunya melebihi target gitu ya. Jadi waktu pembelajaran saya itu 2 kali 45 menit. Terkadang belum selesai, sudah habis waktunya, belum tercover semua dari sintak-sintak yang sudah saya rancang. Dari yang direncanakan di RPP itu tidak sepenuhnya berjalan. Sepenuhnya tercapai dalam satu kali pertemuan. Ada perasaan tergesa-gesa gitu enggak Bu ketika ini?
Ya, kadang kayak diburu begitu, jadi ibaratnya itu membuat sebuah kue itu gosong, tetap isinya dalam tidak matang. Oh gitu. Karena waktu yang tidak tercukupi. Selain masalah berpusat pada siswa, ada hal lain nggak Bu yang menurut Ibu ini, oh ini udah sesuai nih dengan yang Ibu rencanakan? Mungkin dari segi siswanya, keaktifannya, berkelompoknya sudah mulai bagus Pak. Saya melihat itu di antara mereka berkelompok itu sudah mulai saling berdiskusi. Setelah itu mereka mempresentasikan dengan kelompok lain, dan kelompok lain itu sudah berani mereka menanggapi. Yang tadinya siswanya pasif sudah berani mulai berbicara menanggapi kelompok lain, kemudian menerima pendapat dari kelompok lain. Bisa menerima pendapat kelompok lain ya. Oke, baik. Kemudian terkait dengan area pengembangan yang waktu pra-observasi kita bicarakan. Pada saat itu Ibu mengatakan akan mengembangkan proses pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Kemudian pembelajaran diferensiasi yang ingin Ibu coba kembangkan adalah diferensiasi konten dan diferensiasi secara proses. Dalam refleksi Ibu, apakah kedua hal tersebut, diferensiasi konten dan proses itu sudah berjalan atau belum? Sebagian sudah berjalan Pak. Sebagian sudah ya. Baik. Ada kendala enggak Bu waktu menjalankan pembelajaran diferensiasi itu Bu? Selain kendala-kendala yang tadi sudah disampaikan. Ada beberapa kendala Pak. Mungkin itu yang pertama tadi itu saya belum terlalu mengcover semua kebutuhan belajar siswanya. Kemudian pemanfaatan medianya belum terlalu maksimal yang saya gunakan. Dan mungkin dari saya sendiri juga Pak, kendalanya itu saya terlalu belum menguasai tentang metode dan strategi bagaimana sih pembelajaran yang baik untuk siswa itu sendiri. Strateginya ya belum terbiasa ya, mungkin Bu ya. Strategi metodenya juga mungkin saya masih banyak perlu belajar. Perlu belajar lagi. Baik. Kemudian kalau terkait kompetensi sosial emosional, yaitu tentang kesadaran diri dan kesadaran sosial. Menurut refleksi Ibu, udah berjalan atau seperti apa Bu kemarin? Untuk kesadaran dirinya itu, saya melihat yang tadinya siswanya itu pasif, bahkan terkadang suka mengganggu temannya. Setelah dalam pembelajaran itu, saya memberikan video tentang motivasi. Dan saya melihat situ, saya melihat ekspresi mereka pada saat menyaksikan video tersebut. Dan ada yang menyeletuk, wah itu saya banget seperti itu. Dan secara di situ bisa kita menyimpulkan bahwa dia menyadari bahwa itu kesalahan yang dia perbuat. Ada efek ke mereka. Ya, ada efeknya ke mereka. Mereka menyadari kesalahan diri mereka. Jadi rasa empati itu sudah ada. Rasa empati. Ya dalam pembelajaran kan Ibu ada memberikan video motivasi gitu Bu ya. Dan jadi ketika mereka melihat itu ada ketertarikan mereka Bu ya sepertinya. Ya, ada ketertarikan mereka. Saat itu saya putarkan video motivasi tentang ini, menyadari saya banget. Dan dia kayaknya saya di akhir video itu saya menanyakan apa yang kalian saksikan tadi. Ya Bu, saya akan tidak menyanyiakan waktu, saya akan belajar sebaik mungkin. Kemudian terkait dengan KSE tadi, sosial emosionalnya itu salah satunya adalah keterampilan kesadaran sosial, bagaimana mereka berkelompok dan sebagainya. Nah, kalau penilaian Ibu, bagaimana? Apakah anak-anak ini sudah bisa atau bagaimana? Jadi tujuan saya dalam pembelajaran tentunya sosial emosional itu, target saya ini Pak, bagaimana peserta didik itu bukan hanya cerdas dari segi akademik saja, tetapi dia juga cerdas dari segi sosial emosional. Tujuannya apa? Untuk kehidupan mereka sehari-hari dan tentunya untuk masa depan.
untuk masa depannya. Jadi yang Ibu lihat ketika menerapkan pembelajaran sosial emosional itu, yang dirasakan siswa seperti apa, Bu? Mulai dari video, kemudian mereka berkelompok, saling menanggapi ketika ada teman yang berbicara, itu yang terlihat sekali itu di siswanya seperti apa, Bu? Yang terlihat itu pertama mungkin mereka berani berbicara, menerima pendapat dari temannya, kemudian menanggapi kelompok lain dengan cara yang baik, tanpa menjatuhkan, nggak diolok-olokin gitu. Gitu. Mengolok-olok gitu, Pak. Biasanya gitu ya. Biasanya diteriaki, ini sudah mulai sudah mengerti bagaimana cara menyanggah pendapat yang benar. Kalau tidak setuju bukan begini caranya. Jadi empatinya muncul, Bu, ya. Iya, empatinya muncul, rasa sosialnya itu mereka bisa begini loh, cara berinteraksi dengan orang lain tanpa menyakiti perasaan orang lain. Kalau dari KSE ini, menurut Ibu apa lagi yang perlu masih diperbaiki dalam pembelajaran tersebut? Yang perlu diperbaiki menyangkut sosial emosional ini, mungkin bukan dari siswanya lagi, Pak, kembali ke saya lagi, ke ibunya malah ya. Mungkin karena saya mungkin selama ini menerapkannya hanya sekedar sepintas saja. Mungkin saya yang harus belajar, Pak, bagaimana sih metode dan strategi pembelajaran tentang sosial emosional itu. Jadi refleksinya malah ke diri sendiri ya. Saya sendiri itu mungkin. Kemudian mungkin saya juga perlu kolaborasi dengan teman yang lain, bagaimana tentang permasalahan-permasalahan pembelajaran yang terjadi. Kolaborasi dengan sejawat, Bu, ya. Ya. Baik. Kita coba ke langkah tindak lanjutnya. Tadi Ibu mengatakan terkait dengan pembelajaran diferensiasi. Kita coba ke situ dulu. Ibu mengatakan masih perlu belajar. Masih perlu belajar. Kira-kira proses belajar Ibu nanti itu seperti apa, Bu? Untuk proses belajarnya itu saya mungkin harus mengikuti beberapa pelatihan seperti webinar, workshop, tentunya tentang pembelajaran dan metode dan strategi pembelajaran, utamanya tentang pembelajaran karakteristik. Kemudian kira-kira ada sumber daya apa atau dukungan apa yang Ibu perlukan untuk supaya pelatihan yang Ibu lakukan itu bisa sukses, Bu? Dukungan yang saya perlukan itu mungkin yang pertama yang saya butuhkan itu adalah dukungan dari rekan sejawat, kemudian masukan, terutama seperti yang Bapak lakukan observasi kepada saya, silakan berikan masukan kepada saya apa kekurangan saya dalam mengajar. Kalau terkait ini fasilitas dan sebagainya untuk mengikuti itu, apakah sudah Ibu punya atau ada rencana yang untuk mengikuti webinar itu kan perlu sarana dan sebagainya, Bu? Apakah ya sudah ada atau perlu diperlukan lagi? Sarana dan prasarana sudah pasti dibutuhkan, Pak. Itulah salah satu kelemahan saya dalam pembelajaran itu tadi. Selain kurang metode dan strategi, kelemahan saya yang lain itu adalah sarana dan prasarananya kurang, Pak. Seperti melakukan ice breaking, itu kan dalam kelas perlu ini pengeras suara, perlu mikrofon, perlu laptop, dan yang terpenting, Pak, itu di sini kurang didukung oleh jaringan. Ya, terkadang tiba-tiba ada ide mencari pembelajaran dari YouTube, tiba-tiba nggak ada jaringan, ya terpaksa cari yang lain. Mungkin kalau pelatihan juga begitu, Bu, ya. Kalau webinar tiba-tiba hilang jaringan, ya ketinggalan. Ya, seperti itu. Kemudian untuk itu tadi terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi, rencana Ibu melakukan pelatihan. Kalau terkait dengan KSE, kompetensi sosial emosional,
tadi Ibu mengatakan perlu perbaikan dalam diri Ibu. Ya, kira-kira apa yang ingin Ibu buat sehingga ada perbaikan tersebut? Terkait dari sosial emosional, yang pertama dari saya sendiri, mungkin saya sendiri selaku guru harus mencontohkan dulu bagaimana berempati dengan rekan sejawat. Setelah itu saya sebagai guru menjadi media mereka dalam melakukan pembelajaran sosial emosional itu. Jadi dia belajar berinteraksi dengan temannya, menerima pendapat. Saya sebagai fasilitator mereka, Pak, di situ. Jadi menerapkan dulu di diri gitu saya ya. Saya sebagai guru menerapkan, menjadi contoh dulu mereka. Sebelum mereka. Baik. Terkait dengan pelatihan tadi, Bu, mohon maaf kembali ke pengembangan diri di pelatihan diferensiasi. Rencana Ibu kalau mengikuti webinar dan sebagainya pelatihan tadi, kira-kira mulai kapan, Bu, Ibu akan memulai untuk mengikuti pelatihan-pelatihan tersebut? Untuk memulai pelatihan mungkin kalau bisa secepat mungkin, Pak. Secepatnya. Ada targetan waktu enggak, Bu? Kira-kira bulan depan atau 2 bulan lagi gitu? Untuk sampai sekarang karena mungkin ya bulan depan lah, Pak. Bulan depan ya, sekitar bulan April, Bu. Ya, sekitar bulan April. Oke, baik. Baik, itu yang hasil diskusi kita. Mohon maaf, saya coba untuk menyampaikan hasil observasi saya kemarin di kelas terkait pembelajaran Ibu. Nanti Ibu boleh tidak sepakat dengan yang saya sampaikan, nanti kita bisa diskusikan, Bu, terkait dengan ini. Siapa tahu sudut pandang saya salah gitu. Ternyata misalkan ini sudah saya lakukan kok sebenarnya, cuma mungkin luput dari pemandangan saya gitu. Ada empat hal yang kemarin saya catat terkait dengan area yang ingin Ibu kembangkan, yaitu pembelajaran sosial emosional dan pembelajaran berdiferensiasi. Pertama terkait dengan PSE, sosial emosionalnya terkait dengan kesadaran diri. Saya jujur menarik kemarin yang Ibu lakukan gitu ya. Di awal Ibu memutarkan lagu gitu ya, profil pelajar Pancasila ya. Itu menurut saya menarik, Bu. Jadi anak-anak itu bersemangat sebelum pembelajaran, Bu. Semangat karena mereka menyanyi gitu kan, dan anak-anak sepertinya senang yang seperti itu gitu. Kemudian ada video motivasi yang tadi kita coba bahas. Nah, yang menarik juga untuk kesadaran diri ini, di tengah pembelajaran setelah mereka berkelompok sebelum presentasi, Ibu kembali memutarkan lagu. Ya, jadi mengumpulkan lagi fokus mereka setelah terpecah di kelompok dan bisa fokus ke presentasi. Itu menarik, Bu, dan perlu juga saya pelajari karena saya sendiri yang seperti itu kadang-kadang sering terlupa gitu, karena ya mungkin karena berkejaran waktu dan sebagainya. Kemudian yang kedua terkait dengan kesadaran sosial, saya melihat yang tadi Ibu sampaikan terkait empati antar murid itu sudah mulai terbangun ketika mereka mulai bisa memberikan perhatian terhadap teman mereka yang sedang berbicara. Kemudian terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi, pada diferensiasi prosesnya saya melihat Ibu sudah mengkelompokkan siswa ya. Sebelum proses pembelajaran dimulai, siswa sudah ada pengelompokannya. Itu berdasarkan pada apa, Bu, kemarin pengelompokannya itu? Berdasarkan kemampuan mereka itu. Kemampuan mereka ya. Nah, berarti memang berdasarkan kebutuhan belajar. Jadi di situ saya kelompokkan siswa yang sudah pintar, yang sedang, dengan yang kurang. Yang kurang. Jadi kesiapan belajarnya gitu, Bu ya. Nah, itu sudah terlihat ada di sana kemarin. Dan saya melihat Ibu lebih banyak ada yang satu kelompok itu lebih sering Ibu datangin tuh. Itu sepertinya memang itu yang agak yang perlu bimbingan gitu. Yang butuh perhatian khusus. Nah, jadi diferensiasinya terlihat di sana.
Nah, cuma mohon maaf Bu, saya melihat kalau dari segi diferensiasi konten itu masih belum maksimal karena kemarin terkait dengan puisi Bu ya, Ibu memutarkan video contoh musikalisasi puisi. Nah, hanya itu gitu, hanya itu. Jadi hanya memfasilitasi siswa yang memiliki gaya belajar visual, sedangkan yang kinestetik dan sebagainya itu belum terlihat pada saat itu. Tapi pada saat pengelompokan ada gitu. Jadi mereka bisa bergerak mencari sumber dari pakai HP, pakai ini terkait itu ada kinestetiknya di sana. Cuma pada saat di kontennya itu belum terlalu terlihat, tapi di proses udah terlihat. Kemudian tambahan dari saya, ini menarik, ternyata Ibu kan PSE-nya hanya mencoba untuk menghadirkan kesadaran diri dan kesadaran sosial. Tapi kalau catatan saya, ada 2 kompetensi lain yang saya tidak tahu apakah itu sengaja atau tidak sengaja muncul, yaitu kemampuan berelasi dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Jadi kompetensi itu muncul, Ibu berikan ke siswa, entah sepertinya muncul secara natural Bu gitu, yaitu kemampuan berelasi itu pada saat Ibu membagi mereka berkelompok, siswa berdiskusi dengan temannya, itu kemampuan berelasi Bu. Kemudian pengambilan keputusan yang bertanggung jawab saat mereka mengerjakan LKPD yang Ibu berikan. Mereka mengerjakan, kemudian mempresentasikan. Itu pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Seperti itu Bu, lembar observasi observasi yang saya lakukan di pembelajaran. Kira-kira ada tanggapan Bu terkait yang penilaian saya? Ya, terkait penilaian Bapak sebenarnya saya mengucapkan terima kasih Pak. Ya. Karena selama ini saya mengajar sudah merasa di zona nyaman. Saya merasa itu sudah paling benar. Ternyata dengan Bapak mengobservasi saya mengetahui ternyata kelemahan saya di sini. Iya. Ada yang ingin dikoreksi enggak dari terkait dengan yang saya sampaikan tadi? Oh, sebenarnya saya udah nih kontennya gitu. Kayaknya memang begitu, harus disadari bahwa itu kekurangan saya yang harus saya perbaiki Pak. Oke, baik. Mungkin itu saja Bu terkait dengan percakapan kita di pasca observasi, sambil kita nanti ke depan rencana Ibu tadi tindak lanjut terhadap pengembangan pembelajaran diferensiasi dan kompetensi sosial emosionalnya, nanti kita akan obrolin lagi di waktu lain bagaimana perkembangannya. Seperti itu Bu, terima kasih atas kesediaannya untuk menjadi rekan sejawat dalam observasi ini. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan dalam prosesnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.